Apa kabar? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Selamat bergabung dengan Ibu Nurini Sriarwanti dalam pembelajaran IPS terpadu secara online. Baik, bagaimana anak-anak sudah siap? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar untuk pertemuan pertama ini. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.1, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan 4.1, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Itu tadi kompetensi dasar untuk pengetahuan dan keterampilan. Kalau anak-anak perhatikan dari kompetensi dasar yang ada, kita akan bicara tentang ruang dan interaksi antar ruang. Anak-anak masih ingat untuk konsep ruang dan interaksi antar ruang pada waktu kalian kelas 7 materi itu sudah diajarkan, ya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan atau sebagian yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan beraktivitas semua makhluk hidup. Sedangkan interaksi antar ruang adalah pergerakan manusia, barang, atau informasi dari daerah asal ke daerah tujuan. Itu konsep ruang dan interaksi antar ruang. Pada waktu kelas 7, kalian sudah belajar tentang ruang di permukaan bumi, tetapi masih dalam lingkup yang sempit, yaitu kalian bicara tentang ruang. Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan kalian juga bicara tentang potensi sumber daya alam negara Indonesia, baik itu potensi hutan, potensi barang tambang. Di samping itu juga sudah bicara tentang permasalahan kependudukan, termasuk kepadatan penduduk. Dan bicara tentang keragaman suku dan keragaman budaya. Waktu kalian kelas 8, bicara juga tentang ruang, tapi lebih luas sedikit, yaitu ruang di kawasan Asia Tenggara. Kalian juga sudah bicara tentang potensi sumber daya alamnya, bicara tentang bentang alam yang ada. Itu tadi konsep ruang yang sudah kalian pelajari waktu kelas 7 dan kelas 8. Nah, kelas 9 ini kita masih tetap bicara tentang ruang dan keruangan, tetapi dalam lingkup yang lebih luas, yaitu akan bicara tentang benua. Nah, materi hari ini adalah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita membahas tentang benua Asia dan benua lainnya secara mendetail, tentu kita perlu tahu bagaimana proses pembentukan benua, apa itu pulau, apa itu samudra. Materi
tadi tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya, sedangkan submaterinya adalah proses pembentukan benua, konsep benua, dan samudra. Itu submateri yang akan kita pelajari di hari ini. Sebelumnya, anak-anak perlu tahu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan konsep benua, pulau, dan samudra. Yang kedua, menjelaskan persamaan dan perbedaan benua dan pulau. Yang ketiga, menjelaskan alasan mengapa Eurasia satu daratan tetapi dibagi menjadi dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Yang keempat, menunjukkan benua-benua yang ada di permukaan bumi saat ini. Yang kelima, menunjukkan 10 pulau besar di dunia mulai dari yang paling besar. Yang keenam, menunjukkan samudra yang ada di permukaan bumi saat ini. Dan 4.1 merupakan tujuan pembelajaran dari keterampilan. Kalian diharapkan dapat menceritakan kembali tentang proses pembentukan benua dan juga membuat deskripsi tentang makna pembelajaran hari ini. Baik, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang proses pembentukan benua di muka bumi. Ya. Ada ilmuwan dari Jerman yang bernama Alfred Wegener dalam teori pengapungan benua mengatakan bahwa pada mulanya di muka bumi hanya ada satu daratan yang luas yang disebut juga dengan benua raksasa yang bernama Pangea, yang terbentuk pada zaman Paleozoikum dan awal Mesozoikum sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mengalami keretakan sekitar 225 juta tahun yang lalu yang disebabkan oleh tenaga tektonik. Apa itu tenaga tektonik? Yaitu pergeseran lapisan kulit bumi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, inilah bentuk atau wujud dari Pangea. Karena tenaga tektonik tadi, Pangea mengalami keretakan, ya. Tapi keretakannya secara bertahap. Ya, Pangea mengalami keretakan sedikit demi sedikit, yang akhirnya terbentuklah dua daratan. Yang di sebelah utara ini namanya Laurasia, dan yang di sebelah selatan ini namanya Gondwana. Jadi retakan yang pertama dari Pangea ada dua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Kemudian selanjutnya Laurasia dan Gondwana juga mengalami keretakan lagi. Laurasia pecah menjadi dua, yaitu Amerika Utara yang bergerak ke arah barat dan Eurasia yang bergerak ke arah timur. Nah, Eurasia ini satu daratan, tetapi dipecah menjadi dua benua, yaitu benua Eropa dan Asia. Sedangkan Gondwana pecah menjadi beberapa bagian, di antaranya Amerika Selatan, dia bergerak ke arah barat yang akhirnya nanti menyatu dengan Amerika Utara. Kemudian benua Afrika, ada Antartika bergerak ke arah selatan yang akhirnya posisinya berada di kutub selatan. Kemudian Australia dia bergerak ke arah tenggara, ya. Australia dia bergerak ke arah tenggara, lalu India ini bergerak ke arah utara. India bergerak ke arah utara menyatu dengan benua Asia. Maka ada yang mengatakan bahwa India ini merupakan anak dari benua Asia, ya. India merupakan anak dari benua Asia. Kemudian
ketika India menyatu dengan benua Asia, di sini membentuk lipatan dan terjadilah pegunungan Himalaya yang merupakan pegunungan tertinggi di dunia. Itu tadi penjelasan mengenai proses pembentukan benua. Kemudian selanjutnya ya terjadilah konfigurasi benua yang ada di permukaan bumi seperti saat ini ya. Inilah benua-benua yang ada di muka bumi pada saat ini ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa itu benua ya. Benua adalah daratan yang sangat luas dikelilingi oleh samudra dan tidak mendapat pengaruh angin laut. Kemudian, pulau adalah daratan yang lebih sempit yang dikelilingi oleh perairan dan mendapat pengaruh angin laut. Kenapa mendapat pengaruh angin laut? Karena daratannya sempit. Ya. Kemudian, apa itu samudra? Samudra adalah hamparan laut yang sangat luas yang menghubungkan antara benua yang satu dengan benua yang lain. Kemudian, apa perbedaan dan persamaan antara pulau dan benua atau antara benua dan pulau? Persamaannya, benua dan pulau keduanya merupakan daratan, sama-sama daratan. Adapun perbedaannya, kalau benua daratannya lebih luas, sedangkan kalau pulau daratannya lebih sempit dari benua. Kemudian, mengapa Eurasia satu daratan, tetapi menjadi dua benua, yaitu Eropa dan Asia? Itu disebabkan karena masalah sosial dan budaya. Anak-anak juga bisa melihat bagaimana kondisi fisik bangsa Eropa, bangsa Asia, begitu juga budayanya. Dan juga karena faktor geopolitik. Ya. Kemudian, di muka bumi ini ada 6 benua. Ya. Yang pertama adalah benua Asia, merupakan benua terbesar atau terluas di dunia. Yang kedua adalah benua Amerika, yang ketiga benua Afrika, yang keempat benua Antartika. Tapi nanti kita tidak membahas lebih jauh benua Antartika, karena benua Antartika tidak dihuni oleh manusia ya, karena berada di kutub selatan, wilayahnya terlalu dingin. Kemudian yang kelima adalah benua Eropa, dan yang terakhir adalah benua Australia yang merupakan benua terkecil di dunia ya. Kemudian di samping benua ada juga tadi daratan yang lebih sempit yang disebut dengan pulau. Di muka bumi banyak sekali pulau-pulau. Di Indonesia saja ada ribuan pulau. Tetapi di antara pulau-pulau ada pulau yang besar. Nah, di sini mari kita lihat pulau terluas atau terbesar di dunia itu pulau mana saja ya. Yang pertama adalah Greenland. Ada yang menyebut tanah hijau, itu menjadi wilayah dari negara Denmark ya. Kemudian yang kedua Papua, itu menjadi milik dari Indonesia dan Papua New Guinea. Yang ketiga adalah Kalimantan, itu dimiliki oleh 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang keempat adalah Madagaskar, ya, atau nama lainnya Malagasy, merupakan salah satu negara di Afrika Timur, ya. Kemudian yang kelima adalah Baffin, bagian dari negara Kanada. Yang keenam Sumatera, bagian dari negara Indonesia. Yang ketujuh adalah Honshu, merupakan pulau terbesar di Jepang. Dan yang kedelapan adalah Britania Raya di Inggris. Yang kesembilan Victoria, bagian dari Kanada. Dan yang ke-10 adalah Ellesmere, itu juga bagian dari negara Kanada. Itu tadi 10 pulau terbesar atau terluas di dunia. Kemudian
Yang terakhir yaitu samudra. Di permukaan bumi ada 4 samudra. Mulai dari yang terluas, yaitu Samudra Pasifik, yang kedua Samudra Atlantik, yang ketiga Samudra India, yang keempat Samudra Arktik. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai proses pembentukan benua, apa itu benua, apa itu pulau, apa itu samudra, ya. Ibu harap anak-anak dapat mengikuti dengan baik dan nanti anak-anak juga bisa menceritakan kembali bagaimana proses pembentukan benua di muka bumi. Kemudian nanti Ibu akan memberikan tugas dan tugas itu melengkapi satu pernyataan. Jadi ada pernyataan, di tengahnya ada titik-titik, dan titik-titik itulah harus kalian lengkapi. Ada 10 titik-titik yang harus kalian, ada 20 titik-titik ya yang harus kalian lengkapi. Berarti di sini ada 10 pertanyaan. Nah, kalau pernyataan itu dirangkai, kalian sudah melengkapi dengan jawaban yang ada dari ke-20 nomor tadi, itu akan dapat kalian pakai untuk bahan menceritakan kembali materi yang Ibu ajarkan hari ini. Itu tugas kalian dan tugas nanti akan dikirim melalui Google Form dan anak-anak nanti dapat mengerjakan dan langsung dikirim. Di samping itu ada tugas keterampilan ya, di samping kalian nanti dapat menceritakan kembali, kalian juga membuat deskripsi tentang makna pembelajaran hari ini bagi kehidupan kalian. Kira-kira ada maknanya tidak? Ya, hari ini kita belajar tentang proses pembentukan benua. Dan tugas itu nanti juga Ibu kirim melalui Google Form. Anak-anak semua sudah punya linknya. Nah, nanti untuk siapa yang memeriksa tugas itu adalah guru masing-masing. Kalau Ibu Nur nanti akan memeriksa pekerjaan dari anak-anak kelas 9A, 9B, 9C. Sedangkan nanti Ibu Rusni juga akan memeriksa kelas yang diajar oleh Ibu Rusni, Ibu Wilmince, dan Pak Jenri. Karena di kelas 9 yang mengajar adalah 4 orang guru. Jadi untuk penilaian anak-anak, tugas melengkapi pernyataan itu merupakan tugas pengetahuan. Ada 20 nomor, lalu tugas keterampilan itu membuat deskripsi. Di samping itu, pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau misalnya anak-anak diminta untuk menceritakan kembali tentang materi hari ini, anak-anak bisa melakukan. Itu merupakan tugas keterampilan. Karena nanti pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin kita akan mengadakan pembelajaran secara langsung sehingga kita bisa berdialog. Tapi untuk kali ini hanya menggunakan video pembelajaran yang ada. Kemudian nilai sikap ya adalah disiplin kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena setiap pembelajaran atau jadwal yang ada sebelum kita mulai dilakukan absensi. Kemudian juga disiplin mengirimkan tugas. Kalau habis kegiatan pembelajaran nanti sampai malam kita tunggu hasil kalian ya. Kemudian kalau yang bekerja tepat pada waktu berarti itu disiplinnya bagus. Dan juga tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Oke anak-anak, sudah siap? Ya, dan ini masih ada waktu karena setiap pertemuan waktunya ada 90 menit ya. Jadi Ibu harap anak-anak dapat memanfaatkan waktu itu dengan baik ya. Pertemuan kita hari ini sampai di sini, tapi Ibu akan menginformasikan materi pertemuan berikutnya yaitu letak astronomis dan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Nanti yang
akan disampaikan oleh Ibu Mince dalam pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima